Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Agama yang seharusnya membawa sebuah kedamaian, tetapi kalau kita melihat kenyataannya yang ada di dunia ini, justru suatu perpecahan, suatu konflik, suatu kesalahpahaman itu justru terlahir dari sebuah pemikiran agama. Dari sini ada sebuah pertanyaan besar yang muncul dalam diri kita, yaitu kenapa banyak orang yang salah paham terhadap agama? Apakah ini karena agama itu sendiri atau karena cara kita dalam memahami agama itu yang keliru? Bagaimana kita melihat dari sisi filosofi dan budaya untuk membentuk cara memahami sebuah agama itu sendiri. Di dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana kesalahan dalam memahami sebuah agama itu terjadi dan bagaimana cara berpikir yang lebih luas, cara berpikir yang lebih bijak bisa membantu kita untuk memahami agama dengan lebih baik. Mari kita bahas. Dari sudut filsafat, agama adalah salah satu cara manusia dalam mencari sebuah makna kehidupan. Tapi dari salah satu cara ini muncul atau sering terjadi kesalahpahaman di dalam manusia dalam mencari makna hidup itu sendiri. Ada beberapa kesalahan umum dalam memahami agama kalau kita lihat dari konteks filsafat. Yang pertama yaitu adanya kesalahan atau adanya seseorang yang hanya memahami agama itu secara kontekstual atau secara literal saja. Banyak orang yang ada di dunia ini itu memahami teks agama itu hanya secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks sejarah budaya yang melatar belakangi adanya agama tersebut atau yang melatar belakangi seseorang tersebut dalam memahami agama. Di dalam permasalahan ini tentunya akan muncul yang dikatakan sebagai tafsir yang ambigu atau bisa kita sering kenal dengan istilah ambiguitas dalam tafsir atau dalam bahasa. Karena kita mengetahui pada dasarnya agama itu seringkali menggunakan bahasa yang simbolik, metaforsis, dan bahasa-bahasa yang normatif yang bisa ditafsirkan secara beragam. Di dalam filsafat hermeneutika, yaitu Gadamer, di sini tokohnya menekankan bahwa pemahaman suatu teks selalu dipengaruhi oleh horizon atau oleh latar belakang pengalaman seseorang yang menafsirkan teks tersebut atau pembacanya. Akibatnya, makna dari agama itu sendiri menjadi relatif bagi setiap individu yang berbeda. Saya ambil contoh ketika ada sebuah hukum di dalam suatu agama yang menyatakan bahwasanya mata diganti mata, gigi diganti gigi, tangan diganti tangan, bahkan nyawa diganti nyawa. Itu sering dipahami sebagai sebuah hukum yang sangat kejam. Tetapi kalau kita melihat konteks aslinya, kalau kita melihat konteks sejarah aslinya, itu dapat dipahami bahwasanya itu adalah sebuah aturan untuk membatasi balas dendam yang berlebihan. Selain itu, kalau kita lihat dari segi filosofis, ada yang namanya reduksi di dalam agama. Atau agama itu hanya menjadi dogma saja. Kita ambil salah satu tokoh filosof yang terkenal, Immanuel Kant.
berpendapat bahwasannya agama hanya tentang aturan. Agama itu bukan hanya tentang aturan, tetapi agama itu tentang moralitas dan rasional. Jika agama itu hanya terlihat sebagai sekumpulan perintah saja, boleh atau tidak, halal atau haram, maka makna spiritual yang terkandung di dalam agama tersebut atau etikanya akan hilang. Itu menurut pandangan Immanuel Kant. Di dalam filsafat itu ada istilahnya, ada suatu perbedaan antara dogma atau kepercayaan atau opini dengan epistemi atau pengetahuan yang terverifikasi. Itu ada perbedaan. Banyak orang memahami agama itu hanya sebagai dogma saja, tanpa mengkritisi atau mendalami secara rasional. Ini mengarahkan pada keyakinan yang tidak berbasis pemahaman mendalam, sehingga banyak orang-orang itu yang rentan mensalah tafsirkan teks-teks suci yang berasal dari agama itu sendiri. Sehingga agama hanya menjadi reduksi saja, agama hanya menjadi dogma saja. Sehingga ketika agama itu hanya menjadi reduksi, hanya menjadi dogma saja, maka di situ akan muncul kesalahpahaman di dalam agama itu sendiri, dalam memahami agama itu sendiri. Selanjutnya yang sering membuat manusia itu salah paham terhadap agama yaitu ketergantungan pada otoritas tanpa pemikiran kritis. Maksudnya banyak kita melihat bahwasannya manusia kalau beragama itu kebanyakan tergantung pada otoritas yang selalu muncul atau selalu membawa sebuah kebenaran, diasumsikan membawa sebuah kebenaran, seseorang yang diasumsikan membawa sebuah kebenaran pada otoritas agama itu. Plato di dalam seorang filsafat Plato di dalam Allegory of the Cave menggambarkan bagaimana manusia itu sering terjebak dalam bayangan kebenaran tanpa melibatkan realitas yang lebih luas. Di dalam konteks agama ini berarti banyak orang yang hanya menerima doktrin tanpa berpikir kritis atau menggali lebih dalam apa yang didoktrinkan tersebut. Karena ya kita dalam beragama itu sering ketergantungan pada otoritas tertentu. Kalau kita lihat dalam perspektif psikologi kognitif atau di dalam filsafat pikiran, manusia itu lebih cenderung memahami sesuatu dengan confirmation bias atau hanya mencari sesuatu informasi yang hanya memperkuat keyakinannya sendiri. Atau manusia itu lebih kognitif dissonance atau menolak fakta dengan yang berbeda dengan keyakinannya itu. Itu di dalam perspektif psikologi kognitif. Hal ini menjelaskan bahwasannya mengapa seseorang itu bisa mempertahankan pemahaman agama yang sangat sempit atau bahkan seseorang itu mempertahankan pemahamannya terhadap agama yang sangat keliru. Karena ya kalau kita lihat dari perspektif psikologi kognitif, sebagian besar masyarakat atau sebagian manusia itu didukung adanya dengan confirmation bias ini. Jadi seseorang ketika meyakini sesuatu itu hanya cenderung menggali informasi yang mendukung keyakinannya tersebut. Dan bahkan lebih cenderung menolak suatu fakta yang dimana fakta tersebut berseberangan dengan keyakinan yang dia yakini. Nah, dari sini muncul kesalahpahaman atau muncul
gagal paham manusia itu sendiri dalam memahami sebuah agama. Jadi dapat kita simpulkan dalam perspektif filsafat ini bahwasanya salah paham di dalam agama itu seringkali muncul dikarenakan cara berpikir yang terlalu sempit, kurangnya kritis seseorang tersebut, dan tidak mempertimbangkan konteks sejarah serta filosofi yang lebih luas yang terkandung di dalam agama tersebut. Kalau kita membahas agama, tentunya kita akan menemukan sebuah fakta bahwasannya agama itu tidak akan pernah berdiri sendiri. Agama itu akan selalu berinteraksi dengan budayaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Lah, dari adanya interaksi antara agama dan budaya ini, atau dari akulturasi budaya dan agama ini, maka akan banyak muncul kesalahpahaman yang terjadi. Beberapa fenomena kesalahpahaman yang terjadi dikarenakan akulturasi antara budaya dan agama ini, yaitu seringkali kita menganggap bahwasanya budaya lokal itu sebagai bagian dari agama, ajaran agama itu sendiri. Saya ambil contoh, di Indonesia banyak yang mengira bahwasannya memakai gamis, memakai imamah, sorban, dan lain sebagainya itu adalah sebuah ajaran dari Islam sendiri. Padahal kalau kita menggali lebih dalam bahwasanya gamis, sorban, imamah, dan lain sebagainya itu sudah dipakai sebelum agama Islam itu diturunkan di tanah Arab, yang berarti bahwasanya semua atribut-atribut itu adalah bersumber dari kebudayaan Arab pada waktu itu. Selain itu, kita sering dipengaruhi oleh suatu pemikiran yang dimana pemikiran tersebut terlalu menghubungkan adanya tradisi leluhur dengan agama secara mutlak. Saya ambil contoh misalkan yang dimana tradisi leluhur tersebut bisa kita masukkan di dalam salah satu faktor budaya. Saya ambil contoh yaitu tradisi yang ada di Indonesia lagi, yaitu tradisi adanya tahlilan. Atau kalau kita menjelang Ramadan, biasanya itu ada sebuah istilah megengan, mengirim doa kepada leluhur, yang dimana sebagian besar masyarakat kita itu telah memandang wajib adanya acara-acara seperti tahlilan, megengan, dan lain sebagainya, yang dimana sebetulnya itu adalah sebuah dari akulturasi budaya antara budaya yang ada di Nusantara ini dengan agama Islam. Sehingga kalau kita menyimpulkan bahwasanya adanya penghubungan antara tradisi leluhur secara mutlak ini dengan agama, tentunya akan memberikan kesalahpahaman terhadap memahami agama itu sendiri. Selanjutnya beberapa fenomena lagi kesalahpahaman yang disebabkan karena budaya itu, yaitu menggunakan agama sebagai alat politik atau kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu. Kita bisa melihat bahwasannya banyak tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia itu menggunakan agama untuk membenarkan kepentingan politiknya atau kepentingan ekonomi mereka, sehingga dari sini esensi agama, yang dimana agama itu mengusung keadilan, agama itu mengusung kesempurnaan di dalam menjalani kehidupan, itu justru sering terlupakan. Dari sini saya ambil contoh
banyak fatwa misalkan dari seorang tokoh ulama ketika ada salah satu atau ketika ada sebuah pemilihan kepala daerah, banyak tokoh-tokoh agama yang memfatwakan agar masyarakat memilih terhadap salah satu paslon tertentu. Nah, dari sini seringkali fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama ini seringkali kita memahaminya yaitu bersumber dari agama itu sendiri. Ketika kita memahami fatwa itu bersumber dari ajaran agama itu sendiri, maka kita berpikir itu tidak bisa untuk diperdebatkan lagi. Dari sini muncul kesalahpahaman tentang agama itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya seringkali orang bukan salah memahami agama, tetapi salah memahami budaya yang bercampur dengan agama itu sendiri. Kalau kita tidak mau terjebak di dalam sebuah kesalahpahaman dalam memahami agama itu, bagaimana cara kita yang lebih baik untuk memahami agama? Ada beberapa prinsip di dalam memahami agama yang baik dan benar, yaitu yang pertama, kita di dalam beragama itu harus menggunakan akal dan ilmu. Kalau kita melihat dari Islam atau agama-agama samawi, tentunya agama-agama samawi itu atau agama-agama secara umum yang ada di Indonesia itu tentunya semua agama itu ada literatur sucinya, literatur teks sucinya. Jadi dari literatur itu, dari dasar-dasar itu tentunya akan muncul sebuah ilmu. Dan di dalam memahami literatur itu tentunya kita harus menggunakan akal kita. Tanpa kita menggunakan akal, tentunya kita tidak bisa menjalankan apa yang diperintahkan dari teks-teks suci tersebut. Kita lebih bersempit, kita lihat dari perspektif Islam misalkan. Di dalam Al-Quran sendiri, penggunaan untuk atau perintah kepada manusia untuk menggunakan akalnya untuk berpikir itu seringkali ditekankan, berkali-kali ditekankan. Dari sini kita melihat bahwasanya agama Islam sangat menjunjung tinggi sekali tentang penggunaan akal yang berbasis keilmuan. Selain itu, agar kita tidak salah paham atau gagal paham dalam memahami sebuah agama, tentunya kita harus mengetahui atau memahami konteks sejarah dan budaya. Karena setiap ajaran agama itu muncul dalam konteks sejarah budaya tertentu. Jangan langsung kita menyamakan kondisi zaman dahulu dengan zaman sekarang, karena konteksnya tidak relevan sekali. Dari situ ada, kalau di dalam Islam sendiri, ada istilahnya qiyas, penyamaan suatu permasalahan dahulu dengan permasalahan sekarang. Tuh. Saya ambil contoh lagi di dalam pemahaman konteks sejarah budaya ini, yaitu hukum-hukum di dalam kitab suci itu sebagian besar banyak yang berbasis atau munculnya hukum-hukum di dalam kitab suci itu yang melatar belakangi situasi masyarakat pada saat itu. Sehingga di situ kita harus pintar-pintar mencari persamaan, pintar-pintar menafsirkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat atau kitab suci tersebut. Selanjutnya, hal apa yang harus kita lakukan agar kita tidak salah paham dalam memahami agama ini, yaitu memisahkan agama dari kepentingan pribadi atau politik praktis. Jadi jangan secara langsung kita percaya kepada seseorang yang menyatakan bahwasanya dirinya mendapat perintah dari Tuhan untuk menyampaikan, dalam konteks sekarang, untuk menyampaikan kepada
seluruh manusia bahwasanya dalam pemilihan suatu presiden atau pilkada harus memilih salah satu tokoh. Tentunya tanyakan apakah ini benar-benar ajaran agama atau itu hanya manipulasi yang dilakukan oleh para pemuka-pemuka agama itu untuk meraup keuntungan pribadi atau politik praktisnya. Selanjutnya, supaya kita tidak gagal paham dalam memahami agama itu, jangan takut kita bertanya atau kita berdiskusi. Dalam konteks ini kita sering melihat di dalam budaya atau di dalam tradisi Nahdlatul Ulama, yang dimana di dalam tradisi Nahdlatul Ulama itu ada istilahnya Badsu Masail, yaitu sangat bagus sekali. Karena di dalam tradisi Badsu Masail itu ada suatu proses tanya jawab, berdiskusi, memunculkan sebuah hukum untuk kepentingan atau kemaslahatan kita dalam berkehidupan di masa yang modern ini. Jadi dapat kita simpulkan, memahami agama bukan hanya soal menghafal dalil-dalil saja, tetapi kita juga harus memahami makna yang terkandung di dalam agama itu sendiri secara luas. Oke Sobat Ila, dapat kita simpulkan kenapa banyak orang yang salah paham atau gagal paham dalam memahami agama ini. Yang pertama yaitu seseorang salah paham terhadap agama itu seringkali terjadi dikarenakan pola berpikir atau cara berpikir seseorang tersebut yang sempit dan tidak kritis. Itu penyebab pertama. Yang kedua yaitu seringkali kita sulit membedakan antara mana budaya dan mana ajaran agama itu sendiri karena sudah tercampurnya sedemikian rupa, sehingga kita menganggap bahwasanya budaya yang kita jalankan sehari-hari itu merupakan suatu bagian dari agama itu sendiri. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwasanya kenapa seseorang itu seringkali gagal paham dalam memahami agama, yaitu karena agama itu seringkali digunakan untuk kepentingan politik praktis. Banyak tokoh-tokoh ulama yang mengatasnamakan agama, menyuruh umat untuk memilih salah satu tokoh atau calon tertentu. Jadi dari sini menurut kalian semua Sobat Ila, apa kira-kira penyebab terbesar seorang manusia itu salah paham tentang agama? Tulis di dalam kolom komentar. Demikian dari saya, kurang lebihnya terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.